Siapa sangka, cinta bisa tumbuh di antara dua jiwa yang terpaut puluhan tahun. Ia datang bukan karena fisik, bukan karena status, tapi karena hati yang merasa pulang. Namanya Kirana, seorang poluan muda, penuh semangat dan idealisme. Ditugaskan ke pelosok desa yang tak ada sinyal kuat, tak ada pusat perbelanjaan. Bahkan kantor pun hanya bilik bambu sederhana. Di desa itulah ia bertemu dengan bintang-bintang Pak Leman bintang-bintang. Seorang kakek berusia 70 tahun. Rambutnya telah memutih, langkahnya pelan, tapi sorot matanya hidup. Ia sering duduk di bangku bambu depan rumah, memberi salam pada siapapun yang lewat. Awalnya hanya basa-basi. Kirana sering mampir setelah patroli, sekadar minta air minum atau berteduh. Tapi lama-lama, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Pak Leman tak hanya bijak, ia juga penuh rasa humor, suka menulis puisi, dan pandai membaca hati orang. "Kenapa nggak menikah, Kirana?" tanya Pak Leman suatu sore. Kirana tertawa, "Belum ada yang bikin hati tenang, Kak." "Kalau begitu, biar kakek yang tenangkan," jawabnya santai. Kirana terdiam. Candaan itu ternyata pelan-pelan menjadi kenyataan. Hari-hari berikutnya, mereka makin dekat. Kirana membacakan surat-surat lama milik Pak Leman, mendengarkan kisah masa mudanya yang penuh luka, tapi indah. Di hadapan kakek itu, Kirana merasa tidak dinilai, tidak ditekan. Ia merasa dicintai tanpa syarat. Lalu datanglah ujian. Kirana mendapat surat mutasi ke kota besar. Semua menyuruhnya pergi, tapi hatinya berat. Ia menatap Pak Leman di senja terakhir mereka bersama. "Kalau aku pergi, bagaimana denganmu, Kak?" Pak Leman tersenyum. "Pergilah, tapi hati yang pernah menemukan rumah akan tahu jalan pulang." Kirana pergi, tapi sebulan kemudian, ia kembali dengan satu keputusan gila. Ia ingin menikahi Pak Leman, bukan karena harta, bukan karena nama, tapi karena ia yakin, cinta yang ia temukan tak akan pernah datang dua kali. Desa pun heboh, ada yang menentang, ada yang menggunjing, tapi mereka tetap melangkah, dengan kepala tegak dan hati lapang. Pernikahan mereka sederhana, tak ada gaul, tak ada pesta, hanya pohon mangga tua sebagai saksi, dan matahari senja sebagai restu. Hari-hari setelah pernikahan mereka terasa asing, tapi indah. Kirana, dengan seragam dinas dan sepatu hitam mengkilap, kini tiap pagi menyapu halaman rumah kayu yang mulai lapuk. Pak Leman, seperti biasa, menjerang air di atas tungku dan membuatkan kopi hitam tanpa gula. Keduanya tertawa, saling mengejek dengan lembut, seolah jarak usia mereka tak berarti apa-apa. Namun cinta, meski kuat, tak kebal dari dunia luar. Orang-orang mulai datang, bukan untuk memberi selamat, tapi menyindir. "Poluan cantik kok malah nikah sama kakak-kakak. Sayang banget, padahal bisa dapet yang muda dan mapan." Kirana diam, tapi hatinya rapuh. Ia mulai bertanya pada diri sendiri, apakah pilihannya terlalu jauh dari kewajaran? Sampai suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, dan atap rumah mereka bocor di sana-sini, Kirana menangis dalam diam. "Aku kuat kok, Kak, tapi kok rasanya sakit ya?" Dilihat kayak orang aneh. Pak Leman tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Kirana, lalu menarik sebuah buku lusuh dari lemari kayu tuang. Isinya adalah puisi-puisi cinta yang Pak Leman tulis sejak Kirana pertama kali datang ke desa. Salah satunya berbunyi, "Jika dunia menertawakan kita, biarlah, karena dunia tak pernah tahu betapa hatimu telah menyembuhkan hidupku yang sepi." Tangis Kirana pecah, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Sejak malam itu, Kirana memutuskan untuk berhenti mendengar dunia. Ia hanya ingin mendengar suara hati mereka berdua. Mereka mulai menanam cabai, beternak ayam, dan membuat vlog kecil yang memperlihatkan kisah cinta unik mereka. Tak disangka, banyak yang justru tersentuh. Banyak anak muda yang belajar dari ketulusan mereka. Dan Kirana, ia tak pernah merasa lebih hidup daripada sekarang. Tahun-tahun berlalu, rambut Kirana mulai dipenuhi uban. Meski tubuhnya masih tegap, ia kini bukan lagi poluan muda, tapi tetap berdinas, tetap mencintai tugas, dan tetap mencintai Leman. Pak Leman sendiri makin ringkih, langkahnya lambat, sering batuk kecil di pagi hari, tapi matanya masih hangat seperti dulu. Setiap pagi, Kirana tetap menyeduh kopi, tapi kini, ia juga menyiapkan obat. "Mau kamu capek kerja, pulang ke rumah ini, kakek masih nunggu," kata Pak Leman suatu hari. Namun hari itu
tak akan datang selamanya. Suatu malam, saat hujan turun perlahan, Kirana pulang dari tugas malam. Rumah mereka gelap, tak ada suara batuk Pak Leman, tak ada senyum di ambang pintu. Ia masuk dan menemukannya tertidur, dengan tangan menggenggam kertas kecil. Sebuah puisi. Jika suatu hari aku tak lagi bersamamu, jangan tangisi kepergianku, karena jiwaku akan terus hidup dalam detak jantungmu. Tangis Kirana pecah, tapi tak ada teriak, tak ada histeria, hanya pelukan dalam diam, dan air mata yang jatuh perlahan di pipi kakek yang telah berpulang dalam damai. Kirana pensiun. Ia tetap tinggal di rumah kayu kecil itu, menjaga kenangan mereka. Ia sering duduk di bangku bambu, membaca puisi-puisi Leman, dan menyapa siapapun yang lewat persis seperti kebiasaan almarhum suaminya. Anak-anak muda sering mampir, mendengar kisah cinta Kirana dan Pak Leman, banyak yang tak percaya. Tapi ketika mereka melihat mata Kirana yang teduh, mereka tahu, cinta itu nyata. Dalam hidup, kita tak selalu dipertemukan dengan cinta yang masuk akal. Tapi kadang, justru cinta yang tak masuk akal itulah yang membuat hidup jadi masuk akal. Bintang. Dan Kirana tahu, meski Leman telah tiada, cintanya tidak pernah mati. Ia hanya pulang lebih dulu.